hari spesial untuk Kuy, atau bisa dibilang Kuy Day berbagi. Iya, adalah salah satu rangkaian ya dari Kuy Day. Jadi akan streaming berapa banyak? 24 jam. Bobe! Dia lupa, sorry banget lagi. Gue lupa. Sorry guys, inside jokes. Jadi benar-benar Bobe, kita akan streaming berjam-jam nemenin kalian. Iya, 12 jam satunya ada program kita ini yang tersayang ini. Disordered! Enggak, apa sih? Coba ramaikan gitu. Disordered! Dan khusus untuk, karena ini sekaligus merayakan ulang tahunnya Kuy ya, yang berumur 1, Enzi akan menyanyikan Happy Birthday. Diva dong. Gak usah dong. Happy birthday. Gak usah dong teh. Happy birthday to you. Ulang tahun ya buat Kuy ya. Selamat tahun, semoga program ini panjang. Amin. Semoga kita panjang. Amin ya Allah. Karena semenjak saya memulai program Disordered ini, saya udah mulai ambil cicilan ya. Oh enggak. Jadi kan ada termnya gitu. Ya pokoknya sukses selalu buat Kuy, dan tentunya banyak banget acara-acara yang berlangsung, salah satunya adalah yang program berbagi kan. Iya. Sekarang bintang tamunya siapa yang akan ini ada ya? spesial banget buat kalian ciwi-ciwi yang bener-bener tergila-gila gitu lah, kayak tergila-gila gitu. Kita datangkan langsung di hari spesial ini aduh, ya. high quality jomblo sih, Wah, Ji. parah sih. Amazing. Gimana tuh, Ji? Yang datang ke sini emang high quality jomblo ya, Iya, rata-rata iya. ya. Gak apapun siapapun yang jomblo, peranannya tuh jodohin aja. Iya. Emang gue konsepnya mau single, mau gue sampai nikah juga bilang aja gue single gitu. Pokoknya biar jualan aja. Ini dia bintang tamu kita hari ini, Herjunot Ali. Sorry. Hai. Ada kebimbangan. Sorry, paling bacot sebelah kiri gue emang. Oke. Dia fans garis keras, dia ikutan Junot Lovers. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Belum. Junot Mania ya? Junot Mania. Sahabat Junot? Kawan Junot? Herjunot Army. Junot Army. Oh, saingannya BTS. Kamu Jungkook. Iya. Licious. Gue pengen ini berubah loh. Iya, jadi kalau misalnya ini bisa berubah lah. Tapi ngobrol sama Junot ini kita ada challenge-nya, Not. Ya. Jadi setiap dengar suara, coba suaranya kayak seperti apa? Oh, ini baru ya? Oke. Coba dengar. Nah, Ih, suara ada alarm bunyi banget itu, ya. ada alarm, tiba-tiba nanti akan ada tulisan di prompter menyuruh kita berbuat sesuatu. Mungkin cuman seperti simpelnya panggilan aja. Oke. Kayak misalkan mulai ada bunyi kayak tadi, nyebutnya Enzi, Junot, Hesti. Jadi Panggil kalau misalkan pakai ngomongin, nama, iya, gitu. Oke. Hesti sekarang umurnya berapa sih? Kalau Oh, Hesti oke. sih umurnya masih 17 ya. Oke. Pokoknya tergantung dia nulisnya gimana. Jadi kalau misalkan ada bell, kita sebutin nama masing-masing. Nah, kalau ada bunyi itu, nanti kita lihat prompter, suruhannya apa. Oke, sip. Junot lagi di kesibukan apa sekarang? Udah mulai main film? Enggak. Kebetulan lagi begini aja. Ada beberapa project film juga jalan, tapi belum bisa diumumkan. Ntar juga viral sendiri biasa kan berita-berita. Yang berhubungan sama gue selalu viral. Amin. Enggak. Tadi gue baru ngebuka ini apa sih kanal berita. Memang saat ini gue lagi ada pembicaraan untuk masuk di project Film. international Korean gitu, film gitu. Terus udah kayak gitu tadi langsung pas lihat udah masuk kanal beritanya gitu kan. Tapi belum bisa ngomong apa-apa juga. Jadi cerita filmnya berhubungan tentang isu ras lah sebenarnya. Yang sekarang tuh lagi Asian stop Asian hate gitu segala macam. Lo termasuk yang ngebantuin atau nyari chemistry itu gimana sih? Ngarahin. Maksudnya kalau emang iya, berarti cocok banget buat ngarahin hidup rumah tangga. Iya. Biasanya kan nggak, tapi biasanya kan gini, kalau di dunia reading itu, terutama cowok sama cewek, biasanya ada satu teknik, kayak kan banyak ya, ada metode acting, ada apa gitu. Biasanya kayak kita punya barrier gitu kan. Untuk ngerentuin barrier itu tuh biasanya kita disuruh, nggak, biasanya disuruh maju sedikit-sedikit gitu sama acting coach gitu, kayak maju satu langkah lagi, sampai satu sama lain ngerasa kayak gini, satu sama lain ngerasa kayak stop di sini aja batas nyaman gue. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi Iya, yang belum pernah ya. Kayak gitu belum apa. Terus udah kayak gitu,
Deket sampai deket, berarti oh dia senyaman itu sama kita. Gue sih kalau sama lu deh terus. Gue nggak tinggi tuh, gue serius banget loh kita gue. Aduh, cuma ngincer. Dia udah bilang stop, ini batas nyaman gue. Gue enggak. Gue enggak. Gue sekarang jangan ada stop, kok gitu sih? Marah. Tapi lo pernah nggak lagi melakukan metode itu tiba-tiba kayak misalkan lawan main cewek lo tuh kayak nggak sampai deket banget? Enggak, biasanya gue kalau misalnya ketemu langsung kayak halo, sekarang ya udah baca skripnya gitu, udah gitu, namanya siapa, misalkan Dinda, langsung gue cium. Oh gitu. Langsung gue Maksudnya cium. cium tuh cium kening, cium apa nih? Cium kakinya apa gimana? Aku udah tahu banget Ya, kalau dia cium ubun-ubun ya kan. nyari paku. Nyium ubun-ubunnya, aduh rambut kamu bau nggak jadi kayak gitu, aduh kesian banget. Diendus. Kebun matahari. Ganti dia pemainnya, gue nggak mau main gue ini gitu. Kebun matahari Ada gitu. itu orang nyium bun-bunan. Nggak, tapi Sama serius ngecek berapa pernah. kicau biasanya. Apa? Lo kayak gitu biasanya? Enggak lah, bercanda. Oh, gue kira beneran, tapi siapa tahu ceweknya juga berarti. Dibilangin dia memang nyari unyeng-unyeng. Habis dicium, unyeng-unyeng lu 2. Enggak, tapi emang gue tipikal orang yang nggak pernah bertanya gitu. Jadi kayak kalau nanya gue lu pernah ditolak, gue nggak pernah ditolak karena gue nggak pernah nanya gitu. Jadi tapi benar, kalau gue nggak pernah, percintaan pernah nggak ditolak? gue nggak pernah nanya karena gue nggak pernah nanya. Lu memberikan kesempatan untuk orang menjawab tidak kan berarti ya salahnya di lu gitu. Iya. Gue selalu ngomong sama seluruh laki-laki gitu, nggak ada cowok jelek, nggak ada cowok ganteng gitu. Iya, betul. Yang ada cuman yang ada cuman cowok yang tahu apa yang dia punya gitu. Tahu jago gimana cara membuat orang lain nyaman dan tahu speak lah gitu. Jago speak lah Berarti gitu. lo jago speak? Enggak juga. Jadi lu tipe yang mana? Mungkin. Jadi lu tipe yang Biasanya denial aja, tapi tinggal cara dia ngomong aja tuh dia pasti kayak cewek yang mana yang sama speak gue. makanya gue kan sampai nanya kan lu pernah ditolak gak? Gak pernah ditolak. Enggak, Tapi ghosting deh. karena ghosting. Iya, misalnya tiba-tiba ngilang gitu, cewek yang lo suka tiba-tiba ngilang gitu. Tiba-tiba ngilang enggak juga. Enggak, karena tujuannya juga bukan pacaran ya mungkin Oh ya. iya. Karena tujuannya bukan pacaran. Jadi kalau Tujuannya misalkan til janah juga. Til janah. Nih gue kasih tahu sama cowok. Jadi kalau misalkan lu di awal-awal lu ngomong aja dari awal gitu. Kita udah dewasa gitu. Gue cowok normal. Misalkan lu juga suka sama cowok juga gitu. Lu udah ngerti lah maksud gue apa di sini gitu. Ngomongnya dari awal. Juga. Enggak, dia suka sama cowok, gue suka sama cewek gitu kan. Maksudnya kita normal. Ya udah gitu. Kita udah tahu keadaannya seperti apa. Lo nyaman nggak? Kalau misalkan nyaman, gue besok telepon lo lagi gitu. Tapi lo harus tahu gitu. Lo kalau gue telepon lo gitu, ini bukan kayak, jadi kan orang suka bilang, iya ini gue kejebak friendzone. Nah lunya yang bego berarti gitu. Jadi lo clarify dulu dari awal. Tapi nggak masalah nggak kalau cewek yang bilang kayak gitu? Nggak ada masalah juga. Pernah nggak sih lo justru yang diduluin seperti itu? Gue kadang kalau misalkan ngomong dari point of view gue susah-susah gampang ya. Lu kayak yang nih cowok gini nih, so ganteng banget apa-apa segala macam. Gue sampai sekarang kalau disukain sama cewek tuh mungkin masa sok-sok kayak gitu udah lewat kali ya. Zaman dulu kalau misalkan dibilang kayak dapat salam lu dari sini, gue telepon langsung. Gue telepon. 18 tuh zamannya realita cinta rock and roll. Nah, ya. itu kan Itu ada yang kayak emot sih ini suka sama gue telepon. Halo. Gue langsung gituin aja. Gitu kamu ya gercep seadanya. Nah, kalau dibilangin juga emang isi handphone lu kan emang kos-kosan putri kan. Lumayan. Tapi yang gue pin justru cowok di situ. Aneh. Lu ada insecure gak? Sampai sekarang, I'm happy I feel content. I'm enough. Lo bisa apa? Bunyi. Apa tuh? Oh, oke. Sebentar. Ngomong dengan menyebut nama sendiri dan menyebut nama lawan bicara juga dengan namanya. Oke. Jadi kalau misalnya gagal akan ditempel apa? Stiker pajak ya. Jadi cuma dirobek terus ditempel di muka ya kalau sampai gagal. Dimulai dari sekarang. Junut, Hati pengen nanya nih. Tapi kalau tadi udah nyaman lah segala rupanya. Insecure. Tapi ada nggak sih insecure? Kalau cewek kan kadang-kadang gue sebenarnya gue Emang enak, Hesti sih salah sebut, Enzi sesuatu dengan Hesti salah sebut. Mau ditempel dulu. Geli banget. Situ ya? Hesti pengen Enzi jambak.
Sama Dustin dia nggak gitu ya? Yang lama Junot emang. Enji mau tempel mana Enji? Oh, Enji juga tempel. Enji harus tempel juga. Enzi tempel. Jago dia lo. Jangan lu. Jangan Enji tutup napas Hesti dong. Enji pengen. Jangan dong. Ting tang ting ting. Ada aneh. Di bagian sini deh. Nah, biar kecodet aja gitu Hesti dikit. Enji, depan Junot loh Enji. Enggak. Junot terima Junot Hesti terima apa adanya. ya. Yang adanya. Junot terima Tapi Hesti Enji apa. penasaran ya. Untuk tadi kan Junot dari tadi membahas suka sama yang berarti kan challenging, suka Yes. sama orang yang udah yang nggak single, suka sama orang yang udah bersuami, mama muda. Pernah lo sekarang Gua nggak bisa. Enzi mau ditempel di mana? Terserah. Terserah. Junot Benar. sama aja. Iya. Terserah Enzi anaknya pasrahan. Oke. Enzi sih ngikutin imam aja. Benar. Masuk Enji masuk. Nggak. Enzi daerah mana yang kalau misalkan ditempel ini, terus udah kayak gitu kalau dilepas sama Junot kayak cet gitu terus ngerasa gitu. Jatuhnya waxing ya. Junot punya House of Wax ya. Junot tuh marketing sesuatu ya. Iya. Terserah Junot deh. Oke. Sini. Aduh. Ya ampun. Enzi kan belum punya suami kok. Iya. Jadinya nggak menantang Junot. Ntar dulu, makanya tipe Junot selain nggak single, yang single juga nerima. Iya, oke. Apalagi Enji banyak yang deketin Junot, itu challenging banget. Iya, udah cukup. Pernah nggak Junot challenging untuk deketin cewek yang sudah punya pacar? Atau cewek yang sudah bersuami. Justru menurut Junot cewek yang sudah punya pacar dan bersuami itu jauh lebih gampang dideketin dan jauh lebih mudah untuk terbuka. Terutama yang hubungannya udah lama. Junot jangan mancing-mancing. Oh beneran? Ya Allah beneran. Junot jangan gitu. Nanti orang-orang mikirnya apa-apa. Oh beneran. Sakit perut Enzi dong. Lambung yang pas Enzi. Junot ini pertanyaannya apa? Junot jawabnya apa? Loh, enggak beneran. Iya. Pernah. Justru kayak gitu. Enggak, tapi maksudnya Justru lebih sering. Junot kalau deket sama cewek geli nih, Enzi geli banget ngomongnya gini. Enggak, Enzi bingung gitu ya. Maksudnya kalau misalkan Junot deketin cewek, terus dapet nih ceweknya gitu, dia putus sama ceweknya habis itu sama Junot gitu. Iya. Kan berarti tandanya cewek ini punya tendensi untuk melakukan hal itu lagi. Ya, nggak ada masalah sih, tergantung dari kita pengennya tujuannya ke arah mana. Gitu. Oke, anggaplah menikah. Emang nggak ada kekhawatiran dari Iya, jangan dinikahin lah. Nah, berarti poinnya karena Enzi Iya. kira tuh Junot emang kayak gue suka emang kayak gini, gue nikahin gitu. Jadi Enggak, poinnya belum. bukan karena kayak ada Kan ngikutin Hesti dari tadi warna kuning-kuning gitu. Nggak ada Hesti, nggak ada. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang Junot udah nggak nyari yang namanya kayak cinta-cintaan gitu sih. Gitu. Junot paham bahwa cinta itu kalau misalkan mau diusahakan butuh kerja keras banget gitu. Jadi kalau misalkan mau nikah, Junot nggak perlu cinta sih. Iya. Yang penting komitmen. Tapi yang pasti Hesti tuh nggak akan ngantuk ya, karena Hesti suka kedip. Gimana cara bikin Junot juga ngomong itu gitu. Nggak bisa. Saya doang sih. Nggak bisa. Junot fokus deh ya. Junot fokus. Tadi kalau Hesti tadi nanyain soal insekuritas. Kalau ada masih insekuritas kayak lembaga keuangan deh. Lembaga keuangan, Security. Iya. Sekuritas. Oke, masa sih seorang Junot nggak punya satu hal insecure? Enzi aja, maksudnya Enzi tuh insecure banget orangnya. Enzi insecure Kayak soal apa? Kalau Hesti, fisik. bentuk badan Enzi kali ya? Kenapa? Bagus kok. Iya, menurut orang. Udah Junot udah cek. Belum sih, cuman Junot pernah stalking banyak foto yang Siapa sih yang nggak pernah di-stalking?
Cepet deh, ngebom baliknya tuh cepet ya. Siapa sih nggak pernah stalking? Itu dalam hati gitu. Parah, Iya, kalau stalkingnya jaring-jaring lagi. Stalking. Ya insecure aja, masa ada gitu dari fisik tuh ada gitu. Iya, kalau Junot nggak pernah ngerasa insecure lagi sekarang, ibaratnya knock on wood gitu ya. Ada meteor jatuh sekarang aja dan saat ini Junot tiba-tiba nggak ada lagi di dunia ini, Junot udah lega. Daman. Siap dengan hidup ya. Iya, udah bahagia, udah nggak takut lagi kayak mau wah nanti nyokap gimana, nanti bokap gimana. Karena dulu Junot mikirnya tuh kayak wah nanti kalau misalkan Junot nggak ada, bokap nyokap gimana gitu. Sampai akhirnya Junot ketemu guru spiritual Junot, dia bilang kayak yang ini nggak apa-apa ya pakai kata-kata lu ya, soalnya dia ngomongnya lu. Enggak, bukan. Soalnya guru spiritualnya ngomongnya lu, gitu. Nggak apa-apa ya, gitu ya. Oke. Jadi ibaratnya, kalau izin, bukan keceplosan, bukan hilaf. Iya, jadi dia bilang ngomong kayak gini. Ada ataupun nggak ada lu, dia bilang kayak gitu, bokap nyokap lu sama kakak lu tuh udah punya suratannya sendiri gitu. Jadi lu nggak perlu khawatir kalau suatu saat lu nggak ada lagi di dunia ini, lu nggak gimana gitu, jangan bermain-main sebagai Tuhan, dia bilang kayak gitu. Jangan mendahului Tuhan lah gitu. Jadi kita kayak nggak bisa dihidup tanpa kita, padahal ya. Iya. So those insecurities Junot udah nggak punya lagi. Tapi Junot itu, kalau di keluarga Junot anak keberapa atau? Anak ketiga. Dari? 3 bersaudara. Berarti anak terakhir? Anak terakhir, Res. Junot sama Esti sama, Esti juga anak ketiga. Tapi Esti jadi haus. Apa dong? Esti bercanda ya. Berarti pernah dibahas nggak sih di YouTube lain ya? Mungkin kayak tipe ceweknya Junot pernah dibahas nggak seperti apa? Tipe cewek Junot nggak pernah dibahas sih, karena punya Junot yang kayak yang spesifik atau nggak yang bikin ilfeel? Cinta pertama Junot itu Miranda Kerr. Waduh. Terus udah kayak gitu, dua-duanya itu udah punya anak. Mirandanya sih sulit. Aku Edi juga ngomong gue tadi. Gue juga suka. Iya sih. Kita doang ya. Kita bodoh ngapain sih bikin kayak gini? Jadi nggak fokus, nggak apa-apa. Yang kena, Enji yang kena. Iya. Kamu baru aja mau ngomong. Sama kamu. Enji tadi. Kena dia. Ya. No. Aku senang. Junot mau bilang Enzi mau tempel di mana? Iya, tapi keluarnya kamu ya. Keluarnya gitu. Ya nggak apa-apa. Ya sudah, Junot tempel dulu Hesti. Abis itu nanti Hesti tempel Junot balik. Geli banget Hesti. Kayak lihat otot Dion tau gak sih? Otot Dion. Iya. Ini, duduk. Duduk Hesti, duduk. Gimana? Lu baca sendiri. Udah, bisa ngomong. Ini buat Hesti untuk tempel ke Enzi. Ih, ini banget ya cowok-cowok yang kayak bener-bener profile kebutuhan. Mana sih? Ini buat Enzi dan Hesti tempel ke Junot. Oh, yang ini yang namanya Junot. Jangan Soalnya gitu. nanyain sama Kak Dewa, Junot yang kayak gimana sih mukanya Jangan gitu. Padahal Enji nanyain banget waktu itu. Iya, segini deh. Coba dong, tolong dong panggil Junot. Yang kayak gimana sih namanya Undang Junot gitu. Undang dong Enji. Soalnya ketemu. Tapi bener Junot, soalnya waktu itu Enzi sempat nge-scrolling YouTube. Ini fair aja, maksudnya beneran scrolling YouTube, habis itu ngeliat kamu diwawancara sama Bebas kita ngomongnya, santai. Allahu Akbar. Tadi dia Saved by the Bell apa enggak? Enggak. Enggak kan? Ya udah, tempel lagi. Hah? Tadi dia Dia mau ngomong kamu tadi. Oh iya. Terakhir. Junot detail orangnya. Junot, zodiaknya apa sih? Sionya apa? Lahir jam berapa sih Junot? Yang ini Junot lakuin buat Enzi. Oke, tadi belum dijawab cewek yang bikin Junot ilfil apa? Oh iya, ada nggak?
Nggak ada. Satu kelakuan yang Oh, bau mulut. bau mulut. Oh, pernah? Nggak ya? Pernah? Bau Pernah mulut. dapet Pernah. Mulutnya bau ketek lagi. Mulutnya bau, aduh, itu jangan. Kalau bau mulut tuh rada, aduh. Jangan. Mendingan bau ketek. Kalau ada pilihan bau ketek, kalau bau mulut, mendingan bau ketek. Karena kalau bau mulut itu udah dari lambung, ngerti nggak? Iya, Penyakit. itu gawat itu. Enggak juga sih. Gue pernah nemuin orang yang kena penyakit lambung dan kalau dia take care sama kebersihan mulutnya dia bisa wangi juga Oh gitu. iya, benar sih. Ya gitu. Ya gue juga ada GERD sih, temen. Sikat gigi sih. Kita manja jorok aja. Oke, salah lagi. Pasang. Nggak ada pasang-pasangan. Ya. Ternyata gini rasanya punya jenggotnya ya. Jadi main-mainin. Cewek manja atau cewek mandiri? Cewek manja atau cewek mandiri? Cewek mandiri dong. Cewek mandiri. Cewek ya. mandiri. Mandiri yang kemanja-manjaan tuh lebih gemes malah. Bisa. Kamu deh kayaknya. Aku cewek manja dan cewek bang lain. Cewek banget gimana sih? Bukan mandiri doang. Aduh, gak nyampe lagi jokes gue. Maaf Ya. Cewek pintar atau cewek lucu? Cewek pintar atau cewek lucu? Cewek pintar. Nice. Pintar. Cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek? Cewek rambut panjang? Oke. Dari dunia entertainment atau orang biasa aja? Orang no type. Orang biasa aja. Orang biasa aja. Yaudah sekarang kita masuk ke sebuah kartu disordered. Oke. Yes. Please. Coba kita lihat. And yet. This or that. Yeah. Yang pertama ya. Ini ada tadi 3. Oke. Pertama, tahu siapa yang akan lo nikahin atau tahu kapan lo akan meninggal. Nanti ini ada penjelasannya. Oke. Tahu kapan meninggal? Tahu kapan meninggal atau tahu Kapan meninggal? Ya, that's a tahu statement. Ya, that's a Oke. statement. Tahu kapan meninggal. Kita lihat ya. Penjelasannya, berarti kamu tidak suka ketidakpastian dan ingin tahu semua fakta sebelum mengambil keputusan. Katanya sih ada yang Oke, bilang iya. gitu kalau memilih si Jadi kita- lebih pengen tahu yang meninggal. Kenapa sih lebih Iya. milih itu Daripada daripada tahu siapa istri? karena gini, ketika kita tahu kapan kita meninggal, wah hidup tuh jauh lebih mudah, Iya, jauh lebih gampang. banget. Kita, Iya, kita happy aja, gitu, happy aja. Misalkan, gue tahu nih besok udahan gitu, udah, I'm just gonna enjoy my life, I'm gonna eat my favorite food, gitu segala macam, kayak yang ngelakuin hal yang paling pengen gue lakuin. Gitu. Karena setelah itu udah Setelah itu, sulit. gue nggak usah lagi mikir-mikir kayak, aduh besok gimana cara makan gitu. Oke. There you go. Banyak uang tapi nggak punya waktu ngabisinnya, Aha. atau menang lotre tapi kehilangan sahabat lo. Banyak uang tapi nggak punya waktu nggak punya waktu untuk ngabisin duitnya. Berarti lo banyak uang doang tapi Iya. nggak ada waktu sama sekali buat ngabisin. Percaya sama gua nggak mungkin. Ketika lo punya uang, kapan aja, kapanpun lo bisa. That's what I call absolute financial freedom. Jadi ketika lo punya passive income yang lo bisa habiskan kapanpun, di waktu apapun, dengan harga berapapun gitu segala macam, dan itu jauh lebih enak daripada Iya sih. lo menang lotre tapi kehilangan sahabat. Gitu. Kan bisa juga kan nitip ya, tolong habisin. Enak. Gini deh. Lebih gampang. Lu tuh ngabisin duit tuh paling gampang. Paling gampang, enak. Orang yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan tuh tidak tahu di mana mereka harus belanja. Kan enak. Iya betul. Betul. Karena lebih bahagia ketika punya uang. Iya, lebih enak menangis di penthouse daripada menangis di Iya. Gak ada rumah. Iya. Benar. Penjelasannya apa teh kalau milih itu? Jadi ada secara psikologis ketika lu memilih banyak uang tapi nggak punya waktu ngabisinnya adalah banyak lu itu orang yang berdedikasi, berambisi dan berusaha mencapai semua tujuan lo. Iya. Ya, gitu. Sesuai Seperti ya. itu. Lanjut ya, kita pertanyaannya, bisa mengetahui masa depan atau membaca pikiran orang? Bisa membaca pikiran orang. Dibanding mengetahui masa depan. Seru sih ya. Bisa membaca pikiran orang. Waduh, enggak. Mengetahui masa depan itu terkadang kalau lu nggak siap mental, Gak seru. lo ngebuat lu kayak yang udahlah gue gini-gini aja. Toh juga di masa depan gue juga bakal jadi segitu doang misalnya gitu. Kayaknya sih kalau gue juga bisa mengetahui masa depan, pikiran gue nggak lihat masa depan gue sih. Gue kayak ngelihat masa depan hasil bola. Buat judi. Buat nyari duit. Wah ngaco banget ya. Gue gak kepikiran. Gue gak
terbaik gue waktu gue masih kecil. Iya. Kayak momen-momen yang Best gue, moment lah ya. yang best Iya, moment gue ketika masih ada bokap, ketika gue lagi masuk SMA atau momen bahagia sama teman-teman itu kan lebih menyenangkan daripada gue ke masa depan gitu loh. Karena Iya. Itu hidup tuh makanya full of takut surprise kan kalau aja. misal kita lihat masa depan kita diri kita sendiri Iya. kita jadi kayak ketakutan terus ngerasa aduh gimana ya. Iya. Kalau Ya, lebih itu itu makanya sih. gue lihat masa depan. Penjelasannya apa? Penjelasannya kalau misalkan baca pikiran orang, kamu kadang sering merasa insecure dan sangat peduli dengan apa yang orang pikirkan. Oke. Termasuk nggak? Iya nggak? Insecure enggak, peduli dengan apa orang pikirkan enggak. Enggak ya. Berarti ini Udah lewat masa itu ya. Itu masa itu terjadi pas kapan? Pernah banget. Masa waktu muda lah, 18, 20-an gitu. Kalau udah umur sekarang sih, gue tipikal orang yang lu mau ngomong apa juga lu bodo amat. Lu mau ngatain gue kayak misalkan umur lu udah segini, lu nggak laku-laku bos. Memang. Gue cuma kayak gitu loh. Enggak gitu gue tanya, memang kenapa? Gue bilang, memang. Gue bilang kayak gitu. Terus misalkan lu bilang kayak yang, sini yuk debat yuk sama gue gitu. Debat apa gitu. Iya 1 tambah 1 menurut gue tuh 18. Betul, bos gitu. Serah lo deh gitu ya. Oh, betul bos gitu. You do you, I do me gitu. Iya menurut gue pemikiran lu tuh nyeleneh apa. Thank you gitu. You're welcome. Udah gitu aja gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang selalu kita tanyakan di setiap ketemu sama cowok single ya. Kecuali Dustin kita nggak tanya tadi ya, lupa ya waktu itu kita nggak tanya ya. Karena Kan dia waktu itu dia udah bilang dia nggak pernah pacaran. Oh iya. Jadi nggak bisa ditanyain. Junot, kamu tuh lebih mendingan diselingkuhin atau kamu yang selingkuh? Diselingkuhin. Diselingkuhin. Berarti kita satu tim, karena Teteh Hesti lebih milih selingkuh. Karena aku udah ngerasain dua-duanya. Nggak ada yang enak. Diselingkuhin, Iya. selingkuh. Oke. Jadi Udah pernah ya selingkuh? udahlah. Belum. Nggak pernah selingkuh. Nggak pernah. Dan alhamdulillah nggak pernah diselingkuhin yang gue tahu. Iya makanya kalau gue sebenarnya nggak usah tahu. Karena gue pacaran baru 2 kali dan dua-duanya LDR, jadi kan emang tolol aja gitu. Pasti diselingkuh, gue yakin. Nggak tahu Ya sih. ampun. Tapi Junot pernah diselingkuhin? Iya. Sering. Pernah. Sering. Gue gimana ya? Sering. Gue kalau pikir gitu lah salah ngomong. Sering. Jadi Terus lo tipe yang memaafkan nggak? Atau benar-benar kayak kalau Bisa ketika kasih gue udah kesempatan tahu nggak? kalau udah selingkuh, gue udah nggak mau sama lo. Pertama punya segala macam konsepnya udah. Wah kalau ini udah gitu. Sampai akhirnya belajar, semuanya dicoba. Kadang kita untuk tahu mana yang benar kan semua harus pernah ada di sini kan. Dan itu penting juga untuk bank of emotion gue as an actor gitu loh. Jadi ketika sedih cepet gitu, cuman punya waktu 1 menit, tek, tinggal ambil yang ini. Gitu udah tinggal kayak gitu bisa doang. nyimpen ya. Udah kayak begitu rasanya. Dan pernah sering kok diselingkuhin. Tapi Dan pernah selingkuh nggak Junot ya? oh iya dong. Iya dong. Nih dengar dulu. Pengalaman. Dengar dulu, maksudnya Pusing nih laki-laki semua jawabannya pasti pernah selingkuh. Udah lah. lo enggak, maksudnya di dalam hubungan misalkan Enzi nanti mau nikah gitu kan ya. Terus Enzi berharap bahwa Nggak bakal bisa sih. there you go, you know the Ini tahu answer. tuh, ini Iya kan? versi kayak You know the naif aja, answer. tapi Iya, nggak iya. bakalan. Nggak bakalan. Di dalam dunia pernikahan itu pasti ada yang namanya rahasia, kebohongan dan micro cheating. Iya. Even micro cheating aja tuh ada, Termasuk terjadi cheating. gitu. Itu cheating gitu. Tergantung kita mau nge-stretch-nya sampai Tapi sejauh mana. konsep gue sih ya forgiven not forgotten gitu aja. Oh iya. Iya benar. Itu doang. Tapi bakal percaya sama open relationship nggak pas nikah? Enggak. Open marriage? Enggak. Enggak kan? Enggak. Kenapa gue juga kayak iya enggak lah. Kenapa gue ikut jawab? Ya, enggak lah. Kenapa gue ikut jawab? Ya enggak lah. Enak aja. Iya, karena Capek dia kali. menganggap kayak ini orang tuh nggak akan mungkin cukup satu. Ada kayak misalkan gue cuma bisa curhat sama cowok ini, terus gue kayak bisa having sex kayak nggak cuma sama satu orang, dan akhirnya mereka punya keputusan untuk open marriage gitu loh. Oh iya. Dan maksudnya kirain Dan gak ada yang salah sama itu. Gak ada yang Iya, salah. itu Gak ada yang mereka salah udah sama. persetujuan Iya. kali. Gak kalau ada yang asal salah. dua-duanya mau dan ya setuju akan itu sih nggak apa-apa ya. Nggak ada yang salah sama bagaimana caranya setiap pasangan untuk mempertahankan hubungannya. Nggak ada yang lu nggak bisa ngejudge Itu apapun. mungkin adalah salah satu tujuan dia untuk mempertahankan hubungan. Iya, setiap Tapi ya orang. kalau tanya ke gue atau ke Junot ya jawabannya enggak Iya. sih. Gua rasa setiap orang punya kode masing-masing yang dia pegang dalam hidupnya, dan itu urusan masing-masing juga untuk lo mau pilih jalan yang mana. Oke. Junot tuh kan dari tadi kita lihat kayak orangnya gimana ya, kayak lugas gitu dalam berbicara, kayak pintar gitu ya. Cocok sama Luka? Aduh. Nggak, tapi serius, cocok nggak?
Kenapa nanya Cocok. gitu? Dibilangin orangnya lugas. Dibilangin. Tapi serius, cocok nggak? Cocok nggak? Berapa Tanya banyak aja. orang yang lo harapkan datang ke pemakaman lo dan apa yang lo ingin mereka ingat tentang hal terakhir lo di dunia ini? Apa yang mereka pengen lo pengen mereka ingat gitu loh tentang diri lo di dunia ini? What kind of impact? Oke. Mana gue kalau lihat masa depan pengennya ke tempat bola. Ngelihat siapa yang datang ke pemakaman gue, Iya. gue kepikiran gitu Berapa tuh. orang ya Junot? Itu Oke. ini nih setiap jawabannya punya arti Berapa orang psikologinya yang nggak sih? menangis di Oh, nggak ada. pemakaman. Nggak ada, Cuma nggak pengen ada. tahu aja. Aku cuma mau tahu aja how you imagine your funeral gitu aja. How you Oke. imagine your funeral. Kayak gimana? Gila, gue belum pernah sih ngebayangin itu. Gue pernah lagi. Gue sempat berpikir kalau Gue gue orangnya harus visual banget. meninggal, gue pengennya dibakar aja jadi abu. Tapi karena agama gue nggak mengizinkan itu, Oke. jadi ya udah deh gitu. Karena gue nggak mau nyusahin orang yang Oke. hidup gitu. Jadi udah gitu, udah aja hilang gitu. Mereka nggak harus ngurusin pemakaman gue, Yeah. gitu. Nggak usah datang repot-repot. Gue malah berpikir Apa yang lo pengen mereka ingat tentang lo? ya or my legacy gitu, What? tentang ya pengennya sih kalau hidup di dunia ya apa ya, bentuk ke setiap orang itu akan seperti apa sih terserah sih. Oke. Gue sih berharapnya terserah sih mereka akan seperti apa. Tapi gue berharap sih kebaikan aja sih Yeah. yang tinggalin. Oke. Kalau gue orangnya visual. Yeah. Jadi lo ngomong ini gue bener-bener ngebayangin banget. Ya. Ngebayangin gue yang ada dan gue pernah membayangkan ini. Jadi gue membayangkannya ketika gue meninggal itu ada inner circle gue. Bahkan gue membayangkan kalau pas gue meninggal pun gue masih, nyokap sama adik gue pun masih hidup. Karena kayak gue kayak gue mungkin gue ada samanya sama lo ya. Kayak kalau misalkan gue meninggal amit-amit gitu, kalau misalkan meninggal besok atau kenapa-napa juga gue udah ya nggak apa-apa gitu. Kayak nggak apa-apa juga gitu karena pokoknya pengennya ada teman-teman inner circle gue, mereka ngelepasin gue dengan happy. Terus karena gue ngerasa apa yang gue lakuin selama gue hidup udah nggak naif ya, tapi gue ngerasa gue selalu ada untuk orang-orang inner circle gue. Oke. Jadi kalau lo tanya apa yang akan mereka ingat, mereka akan Enzi, mereka akan senyum. Dan alhamdulillahnya, maksudnya kayak senengnya kerjaan gue sekarang ngebuat gue merasa lebih ringan ketika gue meninggal nanti karena gue punya banyak bikin, misalnya kerjaan gue tuh Bikin gue happy happy sih. ngelakuinnya, terus orang yang nonton juga mungkin happy. Jadi kayak bikin orang happy, bikin orang ketawa, bikin orang bahagia tuh, wah udah nge-fulfillin hati gue banget sih menurut Iya. gue. Iya. Tapi ini juga pertanyaannya kayak Kenapa? buat lu juga Enggak. deh. Kenapa gue nanya kayak gini gitu? Karena gue tuh suka lah sama salah satu pelatih sukses, pelatih bisnis namanya Gary Vaynerchuk. Dia selalu ngomong, dia tuh orangnya asal-asalan banget, deket sama millennials. Dia punya Tahu gue Gary. Vaynerchuk Media gitu. Dia bilang kayak gini, kasih gue kata-kata motivasi dong buat gue sama bisnis gue atau gue untuk kehidupan gitu. Simple, 3, you're gonna die. Dia bilang kayak gitu, jadi lo lakuin besok, mungkin besok gitu, you're gonna die, that's it gitu. That's it gitu, think gitu, bye, udah gitu. Terus dia kayak gitu, dia selalu ngomong bahwa kayak gini ya, this is not about making money and this is not about making money and how success you are gitu. It's about like how many people gitu, how much impact gitu yang lo bisa kasih ke orang. Dan berapa banyak orang who's gonna show up to your funeral gitu. Intinya kayak gitu. Dan legacy seperti apa yang lo nantinya akan lo bisa kasih tinggalkan. sama dunia itu. Dan Betul. kenapa ini cocok untuk gue mendahului kalian aja ya, karena mata gue terlalu cepat untuk ngebaca itu kan. Jadi kan Kui ini punya tema berbagi kan ya. Hebat ya? Hebat ya? Udah. Hebat ya? Gue udah lihat Iya. tapi gue Jiwa hostnya ada Jiwa ya. hostnya. jumping banget tuh ya. Zaman dulu saya kan mantan VJ. Kan? Iya. Iya. Iya, ini kan temanya berbagi kan ya. Karena ini Kui Day. Kui Iya. Kui Day. Kui Day. Oke, berbagi. Sesuai sama yang kamu bahas kan. Iya, tadi. iya. Dan yang gue bikin sekarang di movement gue itu pas juga namanya berbagi kultur gitu. Jadi kalau di setiap hashtag gue tuh selalu ada BRBG KLTR gitu, berbagi kultur. Dan menurut gue yang paling penting dibagi itu adalah sebenarnya mindset gitu kan ya. Privilege itu bukan lu punya duit berapa dan lu lahir dari keluarga mana. Jadi bisa dibilang yang lagi lu kerjakan ini yaitu di berbagi kultur ini adalah salah satu legacy yang pengen lu tinggalkan. Itu dia, kelak. itu dia gitu. Jadi Dan ada gue nggak, sesuatu ya. ya, dan gue nggak berharap 1 juta orang, 2 juta orang, 3 juta orang untuk tahu gitu. 1-2 orang
yang dia bisa terinspirasi dengan baik dan dia bisa mengubah dunia ini, it's a win for me. Tapi Juno, thank you lo udah sharing sama kita. Yes, jadi yes. ini sesuatu Pleasure was mine. Memberikan inspirasi buat teman-teman ya. ada loh Iya. berbagi culture-nya di sini tuh. Iya. Jangan lupa juga mungkin bisa sharing, Bisa. bisa sharing sesuatu yang lagi Junot Singlish kerjakan ya. ya, Caranya apa? gimana sih Junot? Apa? program yang lu lagi buka di Instagramnya Junot atau movement, gimana? movement Atau yang YouTube atau apa? Kebetulan berbagi kultur sebenarnya kan movement gitu kan ya, dan sekarang jadi platform media, terus udah kayak gitu kolaborasi sama banyak. Salah satunya ini yang lagi saya kenakan, sekarang kolaborasi sama Black Diamond, Diamond buat karena I'm a big fan of Hotman Paris kan. Ya kan, gitu. Jadi gue terinspirasi. Jadi ya udah, akhirnya kolaborasi sekarang dan bakal ada line jewelry diamond untuk cowok, gitu, untuk cowok, gitu. Terus banyak, ada juga minuman, ada juga coklat, ada juga apa lagi? Cuman tinggal sharing hashtagnya aja kan ya di Hashtagnya aja di Instagram. berbagi BRBG KLTR gitu. KLTR. Jadi baca-baca aja. Aku essays, aku sering nulis dan siapa tahu tulisan itu bisa menggugah jiwa-jiwa yang Oh yaudah. menggugah jiwa-jiwa yang Ngomongin menulis-nulis, aku tuh jadi adik. Masih boleh nggak sih? Maksudnya boleh dong. Apa aja buat Masa sih nggak apa Ini aja yang masnya? aku penasaran soalnya itu jadi sempat lagi scroll. Ya lagi-lagi ya tadi scroll. Bilang aja lo nge-stalking. Di Explore ada lo pernah mau hampir meninggal di ski ya? Apa sih? Ya itu tuh gimana sih ceritanya? Karena kan ceritanya videonya nggak sampai selesai kan, karena habis itu Lu nontonnya yang semenit ya di feed Instagram. Enggak, 2 menit dia Udah IG ya, IGTV ya. stalkingnya bagus kok. gue. Stalkingnya bagus kok dia. Itu maksudnya kan itu kan katanya ngerubah hidup lo banget juga. Itu salah satu. Oh iya, tuh sama dia tuh. Ada kamu juga? Ada. Dan kamu hampir mati juga? Enggak. Dia mati di bawah. Dia dulu tuh hampir matinya di mana? Niseko loh. Gue udah panggil polisi itu dulu tuh. Jadi manajer gue tuh dulu pernah hampir hilang di Niseko. Wah, gue udah panggil polisi. Kenapa kan polisi. Enggak sih. Terus tiba-tiba ternyata dia pass out gitu. Jadi dia bilang, enggak, gue ngantuk. Jadi kalau di gunung itu nggak boleh kalau ngantuk lo nggak boleh tidur. Kalau tidur lo lewat gitu kan. Ya gitu kan. Terus udah kayak gitu. Waktu 5 cm juga pernah tuh Fedi Nuril kayak gitu tuh, itu serem banget tuh. Fedi juga nggak bangun waktu itu berapa Itu depan depannya udah panik banget kita. Jadi pagi-pagi, Fet bangun Fet. Serem banget Terus ya. akhirnya bangunnya gimana? Nggak tahu lah, ada dokter kasih, udah serem. Nanti aja lah, another episode lah gitu. Undang lagi ya. Undang lagi ya, part 2 ya. Ya gitu. Gue pasti pakai baju. Itu serem banget. Ini kebaya deh gue. Udah siap gitu. Ngapain? Udah ada penghulu. Ngapain? Yang Mas, lu kejadiannya gimana kalau yang lu? Yang ini, yang yang Rizky. manajer. Enggak, yang manajer. Nah, jadi dia itu pas gue di Verbier di Swiss itu beda ternyata. Kalau di Jepang tuh gue udah kayak ini gampang lah gitu. Terus dia udah kecapean gitu. Udah lu turun aja sana, ntar lu hampir mati lagi kayak gitu. Ya udah Beb, gue duluan ya. Iya udah gitu. Udah tuh gue ke atas kan. Terus gue banyak marah-marah juga sama dia. Terus dia bilang gitu, hati-hati di gunung manapun, mau di gunung Indonesia mau di luar kayak itu tuh ada ininya bos gitu, ada penunggunya, lu jangan songong gitu di atas gitu. Terus teman gue juga udah bilang, lu jangan naik ke atas gitu, yang puncak paling tingginya. Saudara gue abis meninggal di sana gitu sebulan yang lalu gitu. Ini kejadian itu lu ditelepon kejadian itu pada hari itu? Enggak, sehari sebelumnya gitu. sebelumnya. Gue pengen naik gitu ke Montfort gitu, tuh puncak tertingginya Europe tuh gitu. Terus dia bilang, udah jangan gitu, kan itu saudara gue baru meninggal di situ kemarin gitu. Terus dia kayak gitu, dia bilang, tambeng lu. Gue bilang gini, nah elah nyet, gue kan jago gitu. Apa sih yang gue nggak bisa? Wih gila, gitu kan. Udah. Tambeng nih si tambeng, si Junot Si tambeng. Iye gitu kan, si Iye. Langsung mendaki gunung, Udah mendaki lembah. gitu kan, seadanya.
Ya udah, kakak gue bilang gitu, lo cabut deh dari itu tempat gitu. Gue aja ngeliat instastory lo ngeri-ngeri itu gitu. Karena jurang, kiri kanan jurang. Udah kan, gue sikat kan. Abis video itu tuh, wah gila. Gue sampai copot snowboard. Yang di atas itu. Jadi gue copot. Karena gue nggak beraninya kan, gue copot gitu. Terus udah kayak oke guys, ya oke udah. Gue pakai. Glubak. Jatuh, gue habis nafas kan, Blackout enggak, terus sweeper gue yang di belakang itu tuh, yang si orange itu juga ngebuat gue rese, gara-gara yang di video terakhir itu kan ada orang pakai baju orange, itu sweeper, dia bilang gini, lo boleh duluan aja nggak, gue terintimidasi ada lo di belakang, enggak, tugas gue untuk memastikan gak ada orang terakhir di gunung ini, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue jatuh, di situ sweeper gue ngomong, yang terakhir gue inget tuh cuman gini ya, kan gue orangnya merki ya gitu. Merki itu pelit. Orangnya merki. Bahasa apa sih merki? Adalah udah. Ada di sini. Adalah bahasa yang udah tua doang. Gak paham lagi. Ya seumuran sih. Yang udah tua doang lah yang ngerti. Yang muda kayak masih ya udah. Kan gue orangnya merki kan. Jadi kayak gue lupa beli insurance. Pas di bawah gue bilang gini, insurance misalkan gitu, tiket lift gitu, berapa? 50 euro, oke. Tapi lo mau pakai insurance nggak? Kalau insurance 70 euro. Nggak usah. Udah, gue nggak beli insurance dong. Gue nggak beli insurance. Itu, karena kan? bukan masalah sepede, 20 euro lumayan lah, ya. ya kan? Udah tuh. Nyawa 20 euro lumayan kan? Masih iya, belum ininya dia tuh. Apa? Tiket liftnya dia. Lo bayangin bos. Gue udah beli nih ya. Gue udah beli tiket lift buat 5 hari yang dipakai sama dia cuma sehari doang. Kan kurang ajar kan? Gue bilang, udah, gue nggak mau pakai itu. Tapi di saat kematian gue aja, itu gue masih merki. Jadi pada saat gini nih, gue udah gini nih. Gitu, jangan. Kan gini kan. Dia bilang gini, don't sleep. Udah gampar-gampar gue kan. Don't sleep. Gue udah kayak, you want us to take helikopter dalam hati gue. Helikopter mahal. Gue bilang gini, helikopter mahal nih. Gue masih sempet-sempet tadi, gue bilang gini. No helikopter. Gojek. Helikopter. No. Gue bilang gitu. No helikopter. Udah kan. Nggak tahu gimana caranya. Pokoknya tuh gue lagi dalam ini dipasangin ini. Udah tuh, gue udah blackout. Gue nggak tahu gimana caranya tuh, Ti. Jadi gue udah tiba-tiba tuh ya. Pasang. Gue tuh cuman gini loh. Duk. Tau gak lo? Dia bawa gue gimana? Gini. Jago abis. Itu gue masih kayak jago abis. Dia main skin ya? Gue gini kayak saat gitu. Gue kayak itu di sini gue anjing. Wah, ini bakalan jadi jogetan TikTok baru gue nih. Itu lawak banget sih gue kayak saat gue kayak di belakang. duk. Gue kayak jago banget nih orang. Enggak, di bawah naik helikopter. Udah mau mati, diangkat naik helikopter, gak mau, malah main wahana. Gue berasa Waduh, gue berasa naik odong-odong, tau gak lo? Duk, anjing. Jago banget, gue masih gitu nih. Jago banget nih orang. Film sketsa gitu yang kayak makanya bentok gitu di bawahnya. Ya udah, akhirnya nyampe di bawah blackout kan. Udah Iya, blackout. kalau udah pusing banget di bawah. Blackout terus gue disuntik. Yang Blackout gara-gara lu kena batu kan. Iya, di tengah jalan tuh kejejak. Seharusnya kalau pakai helikopter mungkin pas udah dinaikin lu udah sadar, udah sehat. Udah. Gue inget banget tuh. Nggak, gue inget banget masalahnya pas dia bilang helikopter. Oh no, helikopter. Gila. Terus gue ngambilnya di sana kakinya gitu kayak tak. No Yang helikopter. membuat dia selamat dan akhirnya sadar. Yang penting gua nggak bayar helikopter. Gue bilang kayak, nggak, ini cerita belum pernah gue share sih. Kayak yang ya udah akhirnya pas nyampe bawah, gue disuntik kan. Gue disuntik gitu kayak yang Nanya nggak? Ini berapa harganya? udah diginiin kok. Udah Udah gitu. Terus bangun tuh kayak
gitu, lu pass out berapa lama lah gitu. Berapa Udah lama enggak 2 jam lah pass out gitu. Lumayan. Terus lu ngeliat ada bayangan putih Oh banyak. Dalam situ gue kan masih kayak yang pas di kayak bukan rumah sakit ya sih, kayak tempat. Enggak, lu kalau di Indonesia mah pas lu bangun udah yang tahlilan. Tiba-tiba 2 jam coy. Iya, tiba-tiba pas bangun di situ kan gue masih kedenger kan samar-samar gitu kan orang ngomong gitu, tapi gue nggak bisa gini nih, gue berasa anjir, kok gue bisa gerakin tangan gue, kanan gue gitu. Lu nggak bisa gerak, tapi pas udah disuntik baru lu. Oh iya, nggak bisa gerak gitu segala macam gitu. ringan gitu. Iya, gue dengar. Nah di situ tuh, udah tuh, gue kayak berasa kayak yang, nyokap dulu deh yang pertama kali gue kunjungin abis ini, gitu. Langsung gitu gue, langsung kayak yang nyokap dulu deh. Banget nyokap dulu deh. Ya boleh. Jalan gitu. Gue cepet dulu ya. Ketua nyokap. Udah kan? Lo tanya nih ya, gue gak pernah drama dalam hidup. Gue gak pernah nangis dalam hidup. Gak pernah nangis, bayangin. Tapi gue jago nangis. Tapi gue jago nangis kalau misalkan ketahuan. Enggak sayang, beneran. Ya Allah, jangan sampai Anji dapet suami yang begitu. Enggak sayang, beneran. Siapa nih? Enggak sayang. Kalau gue jadi istrinya nih ya, cabe ditambah nangisnya biar kejar gitu. Ya udah, terus udah kayak gitu, gue nggak pernah nangis sama apa segala macam. Gara-gara kejadian itu. Nyampe kamar, gue cari dia, gue peluk, gue nangis. Pasti dia benar-benar nangis juga. Akhirnya gue dipeluk. Waktu gue di Indonesia gue nggak dipeluk. Ini yang gue tunggu. Ini yang gue tunggu. Gue jangan ngomong gini, sorry ya beb, gitu ya. Sorry ya beb, gitu. Udah gue gituin dong, Pas sorry lu ya. nangis dia bilang, gue juga mati tadi. Black out. Tangan di bawah gue juga dingin. Mau bayar gak duitnya di lu? Gue gak makan mungkin udah kemunjang. Lu merki banget gak mikirin gue. Lu gue kasih 100 euro anjing, ya kan? Ingat. Disebut berapa? Balikin duitnya. Gue orangnya tuh bertanggung jawab, beneran. Gue orang bertanggung jawab. Nih, momen terdrama gue dalam kehidupan itu kayak gue lagi ada udah di situ. Lu pernah gak sih nangis tanpa suara? Pernah lah. Wih, gila. Lu udah pernah gak sih kayak nangis tapi lu udah numb. Ya Lu udah kayak heartless lah udah. Udah heartless gitu. Pernah. Gue cuman kayak sama dia cabut gitu. Cabut kemana? Lu yang pilih tempatnya kemana gitu. Dia seneng banget kan. Kesini, kita kesini. Momen sampai lu pasti dia nggak bisa nangis nggak ada suaranya, lu kayak ini yang tunggu. Cabut terus aku bilang, ini pasti lebih dari 100 euro. Ayo kita pergi. Aku suka gerakan itu. Sangat suka. Nanti kita barengan ke kiri dulu ya. Tuaga sa. Bener deh. Kita tuh temanya udah ngetawain hidup kita ya, padahal kita orang lagi mau mati. Iya, momen terdrama gue dalam hidup tuh, gue lagi di Barcelona, gue ingat banget sama dia kayak, gue ngomong gini nih. Ini nggak apa-apa kita keluarin panggilan kita ya. Enggak, tapi emang serius, aku panggil dia Beb gitu kan. Beb. Kan dulu beneran gak sih? Bener. Enggak, kita emang. Gue lirik itu. Gue bilang Beb. Nah, Bang, dipanggil kan Bang. Nah, Bang. Kalau nggak Beb, Bang Haji. Dia panggil Bang Haji, kita panggil Bang Haji gitu kan. Beb gitu. Iya, Bang. Kenapa? Gitu. Cabut yuk. Bilang kayak gitu. Cabut kemana, Bang? Gitu. Ya pulang. Gitu. Pulang kemana? Gitu. Ke Indonesia. Gitu. Kenapa? Gak apa-apa, gue udah capek. Gitu. Oh, lu sakit sekarang? Enggak, gue capek aja lari terus kayak gini. Wih, itu momen drama gue. Gue nginget ya, jijik banget. Jijik banget gue ngomong gitu. Lu ngomongnya macam lari kayak gini, lari dari apa sih, Nat? Emang saat itu lagi kenapa tuh? Lagi kenapa? Yang overwine di Barcelona. Bener-bener kayak sampai
segitunya drama yang ada di itu apa sih yang trigger lo gini? Sampai kayak gitu, apakah itu urusan apa? Kasih tahu aja gitu. Enggak jauh-jauh lah, urusan duit sebenarnya. Gak mungkin urusan duit lo habisin duit ke Barcelona. Iya. Ya enggak, urusan adalah pergulatan hati lah, pergulatan batin lah gitu. Maksudnya kayak zaman dulu itu gue kan 2 bulan kerja di Jakarta, 10 bulan melanglang buana pergi kemana-mana gitu. Gue selalu bawa dia gitu kan, untuk kayak belajar, makanya berbagi kultur kan berbagi kehidupan gitu, berbagi way of thinking gitu kan. Nah saat itu gue ngerasa momen gue lagi worst banget, rock bottom. Dan rock bottom itu bukan kayak lu nggak ada duit, bukan, bukan, nggak ada masalah gitu. Kayak lu nyari arti kehidupan itu juga lu bisa ada di rock bottom gitu kan. Ya udah akhirnya gue bilang sama dia, pilih tempatnya terserah lu, asal jangan tempat-tempat yang pernah gue datangi bersamanya. Lu udah tahu dong, udah tahu arahnya kan, ya udah maksudnya kayak gitu. Dan ya udah, gue di Barcelona gue bilang kayak yang akhirnya udah yuk cabut pergi gitu. Pergi, wah lama banget itu, ada kali 2 bulanan lebih gitu. Chandra yang pilih. Apa? Dia yang pilih. Kemana? Dia juga bingung gitu. Tapi yang penting pergi dia ke tempat. Yang penting 100 euro tiap hari gitu. Kan? Akhirnya lu pergi dan bergandengan tangan sama Chandra. Gerakan gimana tuh jalannya kalau lagi capek? Nggak, tapi dia bisa tuh kalau lagi dalam perjalanan itu gitu ya. Kayak gue kadang suka ada celutukan-celutukan itu yang membuat gue kayak, wih gila bang, di sini kalau misalkan orang lagi bulan puasa ngapain ya? Gitu kayak yang anjing, gitu gue lagi capek gitu, terus dia bilang, terus dia bisa kayak, wih gila, kacang mahal nih kacang gitu. Udah dah gue ajak ngobrol supir busnya aja dah. Gue bilang kayak gitu, gue bilang ya orang bangsat, tapi dia tahu, iya dia di episode kehidupan lo. Episode kehidupan gue dan di Barcelona itu gue bilang sama dia, udah cabut yuk. Kenapa? Gue capek. Oh lo sakit? Enggak, gue capek lari terus kayak gini. Sambil itu. Matanya masih bilang kayak, gue capek lari terus kayak gini. Set gitu. Terus dia bilang, ya udah beb, apa? Tapi 1 stop terakhir ya. Mana? Amsterdam dulu. Siap. Sebelum balik Indonesia gitu. Pilihannya bagus kan? Gue bilang kayak gitu. Sebelum balik Indonesia kita ke Amsterdam dulu. Siap. Cabut. Judah, thank you banget pokoknya lo udah ngobrol banyak sama kita, apalagi tadi ya cerita-cerita hidup yang menyenangkan ya. Makasih Ade ya, Ibu kos banget ya. Iya. Dan gue seneng banget, mudah-mudahan acara ini tetap terus berlanjut kayak pembukaan tadi sampai berapa episode. Amin. Thank you banget ya Junot ya. Yes. Paham dong, Hesti udah ngambil cicilan ya. Terima kasih juga Kuy, dan sekali lagi happy birthday buat Kuy. Yes. Terus kalian juga, karena tema kita di Kuy Day ini adalah berbagi, kalian juga bisa ikut berbagi dengan cara scan QR code yang ada di sini. Pokoknya semoga kebaikan yang kalian berikan akan dibalas lebih banyak lagi. Amin. Oke, thank you ya guys sudah nonton This or That Special Kuy Day, dan stay tune terus di channel YouTube-nya Kuy Entertainment karena habis ini masih banyak konten yang enggak kalah seru. Karena kita akan streaming selama 12 jam di Kuy Day hari ini. Ya, dan pastinya masih banyak hadiah yang bisa kalian dapetin di acara Kuy Day hari ini. Kita akan bagi-bagi hadiah, streaming 12 jam, pokoknya banyak banget. Jadi stay tune terus di Kuy. Bye-bye guys. Thank you Junot. Bye-bye. Stay tuned.